Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih pada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam Zoom hari ini. Kenalkan, saya Salsabila Humaira Adisa, dan di kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai dampak penggunaan media sosial di kalangan remaja selama pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, saat ini masyarakat sedang dihebohkan oleh wabah pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sejak akhir tahun 2019 lalu. Bahkan saat ini pun masih belum ada tanda-tanda kapan pandemi ini akan berakhir. Sehingga di awal tahun 2020, pemerintah sudah mulai menetapkan banyak kebijakan untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan stay at home. Kebijakan ini melarang masyarakatnya untuk beraktivitas di luar ruangan dan mengharuskan mereka untuk bekerja, sekolah, dan beraktivitas di rumah saja. Selama penerapan kebijakan ini pun, banyak masyarakat Indonesia, terutama para remajanya, yang menghabiskan waktu dengan menggunakan media sosial sebagai hiburan di sela-sela kegiatan sekolah. Sehingga di tahun 2020, penggunaan media sosial di Indonesia meningkat secara drastis. Media sosial memudahkan kita dalam memperoleh informasi dengan cepat, terutama ketika kita sedang dalam wabah pandemi saat ini, yang mana masyarakat sendiri memiliki ruang gerak yang sangat terbatas. Selain itu, media sosial juga dapat sebagai wadah kreativitas bagi para remaja Indonesia selama pandemi ini. Salah satu media sosial yang sangat meningkat popularitasnya di kalangan remaja adalah TikTok. Teman-teman semua pasti udah nggak asing lagi ya dengan aplikasi ini. Aplikasi ini memungkinkan kita, penggunanya, untuk membuat video berdurasi 15 detik hingga 3 menit. Dan juga aplikasi ini dilengkapi dengan beberapa fitur yang sangat menarik pastinya ya, seperti musik, filter, dan juga efek. Aplikasi ini sendiri di Indonesia mulai booming pada awal tahun 2020. Yaitu banyaknya para konten kreator yang mulai mengasah kreativitas mereka melalui TikTok. Hal ini juga dapat kita lihat dari banyaknya video-video kreativitas mereka seperti dance, menggambar, fotografi, videografi, musik, dan banyak yang lain sebagainya. Selain itu, kita juga dapat menemukan berbagai konten edukasi yang sangat menarik dan juga info-info terbaru lainnya. TikTok juga dapat dijadikan sebagai ladang penghasilan bagi masyarakat Indonesia, terutama para remaja, di sela-sela kegiatan sekolahnya. Contohnya, seperti remaja-remaja yang membuka online shop, dan mereka mempromosikan barang-barang jualannya melalui TikTok. Atau para influencer muda yang memberikan rekomendasi-rekomendasi barang, makanan, tempat wisata, dan hal-hal lainnya yang dapat menarik minat penonton mereka. Peningkatan penggunaan media sosial ini pastinya sangat berdampak positif di tengah masyarakat, yaitu masyarakat yang awalnya awam pada teknologi menjadi melek teknologi, dan juga literasi digital mereka meningkat. Media sosial juga memudahkan kita dalam mendapatkan informasi terbaru yang dapat menambah wawasan kita. Dan juga melalui media sosial, terutama remaja-remaja ini dapat menambah relasi mereka atau teman-teman dari berbagai ya. Maaf, Hazimah, bisa tolong matikan suaranya sebentar? Oke, saya lanjutkan lagi. Penggunaan secara berlebihan terhadap media sosial tentunya pasti ada dampak-dampaknya. Salah satunya adalah dampak buruk bagi penggunaan yang berlebihan. Seperti yang kita ketahui, sangat sulit untuk mengendalikan apa yang terjadi di sosial media itu sendiri, seperti penyebaran berita hoaks, konten-konten negatif, dan hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan efek negatif pada masyarakat dan juga para remaja. Oleh karena itu, sangat penting untuk berhati-hati dalam penggunaannya, terutama bagi remaja yang masih belum cukup umur.
Seperti pada aplikasi TikTok, dampak negatif yang sering kita jumpai adalah bullying. Banyak kita lihat para konten kreator TikTok yang menampilkan orang-orang yang saling menunjukkan rasa tidak suka, atau bahkan mereka dapat dengan mudah berkomentar tidak baik serta menyebarkan kebencian secara anonim. Salah satu saja komentar kebencian tersebut akan mudah berkembang menjadi kebencian-kebencian lainnya, yang pada akhirnya juga akan berdampak buruk pada korban secara psikologis. Serta kesenjangan sosial yang sangat tinggi juga memicu para remaja untuk mencoba melakukan segala hal untuk tampil menarik di hadapan publik, sehingga adanya kompetisi yang timbul di antara mereka. TikTok merupakan aplikasi yang sangat luas cakupannya, atau bisa juga kita sebut sebagai aplikasi berskala internasional, sehingga sangat mudah budaya-budaya luar yang masuk dan mendominasi. Salah satu budaya yang sangat mendominasi saat ini pastinya adalah budaya barat lah ya. Namun, budaya tersebut banyak juga hal-hal negatif yang dapat kita lihat kepada masyarakat Indonesia sendiri. Contohnya, yaitu adanya tren-tren yang berdampak buruk bagi penonton, terutama terhadap remaja-remaja. Contohnya adalah tren-tren yang menunjukkan tubuh tertentu. Pasti teman-teman semua pernah kali ya melihat tren ini di TikTok, seperti perempuan yang mengekspos perutnya, atau cowok-cowok yang bertelanjang dada, atau seperti mereka yang menunjukkan aurat mereka yang seharusnya tidak mereka tunjukkan. Namun anehnya, banyak remaja yang merasa tertentang dengan tren-tren ini atau dengan challenge-challenge yang ada di TikTok, dan mereka pun mencoba melakukannya. Meskipun sebenarnya hal itu sendiri sangat bertentangan dengan budaya Indonesia sendiri. Dan akibatnya, banyak remaja-remaja yang mengalami pelecehan secara verbal. Dan pastinya ini tidaklah berdampak baik bagi mereka dan juga lingkungan mereka itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita, para remaja milenial saat ini, untuk bijak dan cerdas dalam menggunakan sosial media. Terutama, perlunya ada pengawasan yang sangat ketat kepada remaja-remaja yang masih belum cukup umur, yang mana mereka masih belum boleh nih untuk menggunakan media sosial secara bebas. Karena para remaja itu umumnya masih sangat labil lah ya, dan juga sangat mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal negatif yang beredar di sosial media. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Terima kasih, dan saya Salsabila Humaira Andisa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.